قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas tentang Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin. Banyak isu-isu yang disebarkan yang mungkin ya ini bertujuan untuk menjatuhkan reputasi dari Pak Deddy Mulyadi ya. Ada yang menyebarkan video pelaksanaan sholat Jumat di masjidnya Pak Deddy Mulyadi. Ya, di mana di sana itu ada 4 muazin yang azan sekaligus. Setelah ditelusuri, ternyata yang melakukan seperti itu bukan hanya Pak Deddy Mulyadi, dan itu pun kami yakin bukan atas perintah dari Pak Deddy Mulyadi. Ya. Kami yakin itu. Ya, karena Pak Deddy Mulyadi ini memang ya bukan tokoh agama. Sepertinya mustahil lah kalau memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan sebuah ibadah yang itu tidak lazim kaum muslimin. Tidak lazim. Ya tidak lazim kalau memang karena itu jarang diamalkan dan sebenarnya itu sunnah sih nggak masalah. Tidak lazim karena memang itu nggak ada ajarannya kaum muslimin. Hanya segelintir masjid saja yang melakukan seperti itu, dan itu sudah lama kaum muslimin ya. Dan kami yakin nggak mungkin Pak Deddy Mulyadi memerintahkan seperti itu. Ya itu hanya usaha orang untuk memframing supaya reputasi Pak Deddy Mulyadi ini menurun. Ya padahal jejak digital nggak bisa bohong. Yang melakukan seperti itu ternyata bukan Pak Deddy Mulyadi. Ya, yang mencetuskan seperti itu ternyata bukan Pak Deddy Mulyadi, entah siapa kaum muslimin. Ya, buktinya di Masjid Kasepuhan di Cirebon itu malah orang 7 yang azan kaum muslimin. Bahkan di masjid lain ada yang mengabarkan ada orang 9. Artinya keanehan itu bukan bermula dari Pak Deddy Mulyadi. Ya dan memang itu nggak ada ajarannya kaum muslimin. Nggak ada ajarannya dalam syariat Islam. Ya, kalau berdalil apa larangannya, yang nggak ada larangan. Ibadah itu kita menunggu perintah. Ya, menunggu perintah. Ya, mencuci najis antara najis ringan dan najis berat. Ada caranya yang berbeda. Dari mana kita tahu seperti itu ada aturannya? Dari mana kita melaksanakan seperti itu? Ya dari perintah. Kalau nggak ada perintah kita nggak tahu. Iya kan? Kita nggak tahu. Kenapa kita ketika mengeluarkan kotoran ya dari 2 lubang yang ada di bawah, ini dikatakan membatalkan wudhu. Kemudian kita berwudhu. Ya. Karena itu ada perintahnya. Tapi coba kalau ada keluar dari hidung, ya, keluar dari kuping, ya, itu nggak ada perintahnya kita untuk berwudu. Kita nggak berwudu karena apa? Nggak ada perintahnya. Jadi ibadah itu kita nunggu perintah, bukan menunggu larangan. Itu. Jadi orang yang mengatakan dari mana larangannya azan orang 7, orang 4, orang 5, ya nggak ada larangan. Yang jadi masalah perintahnya nggak ada. Kalau nggak ada perintahnya itu namanya mengada-ada dalam syariat Islam, dan itu terlarang. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amrina fahuwa raddun aw kama qol. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada asalnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak kaum muslimin. Tertolak. Nggak boleh kita mengamalkan segala sesuatu kecuali ada perintahnya. Ini dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam urusan dunia, hukum awalnya boleh. Nah, itu cari dalilnya yang melarang. Misal, ada kita temukan sebuah hewan. Ya, kita temukan sebuah hewan. Lah, ini boleh dimakan apa enggak? Kita cari dalilnya. Ada enggak larangannya? Kalau enggak ada larangannya, al-aslu fil asya al-ibahah. Kalau enggak ada larangannya, berarti asal dari segala sesuatu itu mubah. Boleh. Itu kaidahnya kaum muslimin, ya. Kemudian beredar lagi kaum muslimin video dari Pak Deddy Mulyadi yang melakukan ritual terhadap ya kereta kencana ya. Katanya juga ritual
penghormatan atau apalah ya kepada Nyi Roro Kidul ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Keren pokoknya, orang Sunda mah keren. Saya dari Cirebon ke sini baru tahu. Nah kaum muslimin ya, sebenarnya banyak video dari Pak Deddy Mulyadi yang melakukan ritual yang aneh memang kaum muslimin. Dan kami mengatakan itu menyelisihi syariat Islam. Jelas ya, ritual-ritual penghormatan terhadap sesuatu yang tidak ada perintahnya dalam syariat Islam. Apalagi hal itu terkait dengan benda, ya, terkait dengan sesuatu yang dikatakan makhluk. Ya, apakah makhluk tersebut makhluk yang nampak atau makhluk yang gaib kaum muslimin ya, melakukan penghormatan dengan ritual-ritual tertentu tanpa ada tuntunan dari syariat Islam itu terlarang kaum muslimin. Apalagi penghormatan dengan jin, dengan setan, itu dilarang kaum muslimin ya. Akan tetapi ada satu yang menarik kaum muslimin ya. Pak Deddy Mulyadi ini kan nggak punya istri. Nggak punya istri, dan kemudian ada isu-isu yang berkembang bahwasanya Pak Deddy Mulyadi ini menikah dengan Nyi Roro Kidul ya, dengan Nyi Roro Kidul. Dan kemudian ternyata Pak Deddy Mulyadi membantah. Dan itu juga sekaligus membantah ritual yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini ya, membantah asumsi-asumsi orang ya terhadap ritual Pak Deddy Mulyadi ini ya. Ritual Pak Deddy Mulyadi ini kan dinilai sebagai penghormatan terhadap Nyi Roro Kidul ya. Akan tetapi ternyata Pak Deddy Mulyadi membantah ya. Di dalam sebuah video, Pak Deddy Mulyadi dengan tegas mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul itu nggak ada kaum muslimin, nggak ada. Ya, kami rasa tanpa penjelasan, ya itu sudah jelas lah kita menyimak apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini kaum muslimin. Ya, bahwasanya ritual-ritual yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu hanya sebatas ya ritual-ritual adat semata lah kaum muslimin. Ya. Ya seperti bantahan Pak Deddy Mulyadi ketika ada tuduhan-tuduhan syirik dan sebagainya ketika dia membuat patung. Ya Pak Deddy Mulyadi kan bantahannya seperti itu juga kaum muslimin. Bahwasanya itu cuma sekedar budaya, sekedar adat saja. Nggak mungkin nyembah patung dan sebagainya. Ya. Dan perlu dipahami kaum muslimin, kami tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Apakah membuat patung, apakah ritual-ritual yang seperti tadi kaum muslimin kereta kencana, Nyi Roro Kidul dan sebagainya, kemudian azan yang 4 muazin bersamaan, itu kami tidak membenarkan. Semuanya nggak ada dalam tuntunan syariat Islam, justru bertentangan dengan syariat Islam ya, bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi kaum muslimin, yang disayangkan orang-orang yang mengangkat isu-isu yang seperti ini, tujuan mereka bukan untuk berdakwah, tujuan mereka hanya untuk menjatuhkan Pak Deddy Mulyadi saja. Bukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan dalam syariat Islam. Ya sebagai contoh, Mbak Alawi ya ketika mengkritik Deddy Mulyadi membuat patung dan sebagainya. Padahal Mbak Alawi itu kesirikannya luar biasa. Kesirikannya luar biasa. Ya. Dan hal yang serupa ini dilakukan oleh banyak orang, bukan hanya Pak Deddy Mulyadi saja. Tapi kenapa Pak Deddy Mulyadi saja yang diserang? Gitu kan? Ya, kalau masalah patung kan banyak patung-patung makhluk hidup di mana-mana. Kenapa yang diserang hanya Pak Deddy Mulyadi saja? Kenapa yang lain nggak diserang? Termasuk ritual-ritual ya seperti ritual Nyi Roro Kidul tadi. Bukankah ada ritual penghormatan kepada kebo di Solo? Di mana itu dilakukan di Solo. Di Solo itu katanya ada banyak para kabeb Ba'alawi. Kenapa mereka diam? Nggak dikritik. Ya. Dan kemudian kenapa juga orang-orang yang mengkritik Pak Deddy Mulyadi tentang ritual-ritual yang seperti ini, mereka nggak ngeritik juga.
yang dilakukan oleh orang-orang yang di Solo yang menghormati kerbau. Ya. Belum lagi ritual-ritual yang lain, ritual-ritual kesyirikan, di kuburan dihias-hias, jalan ke kuburan merangkak-rangkak. Itu ritual apa? Apakah sesuai dengan syariat Islam? Enggak, itu enggak ada tuntunan dari syariat Islam. Ya kita objektif dong. Ya. Kalau kita membahas tentang Pak Deddy Mulyadi, kinerjanya bagus kaum muslimin. Kinerjanya bagus. Kalau masalah agama memang beliau minim. Mau nggak mau diakui, beliau minim. Meskipun ada yang mengatakan, oh Pak KDM tuh pernah nyantri. Pernah nyantri nggak jaminan punya pemahaman yang bagus. Nggak jaminan orang itu berilmu. Coba lihat Bahar Smith. Nyantrinya katanya 18 tahun. Tapi giliran baca Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca kitab tulisan Arab dari kiri ke kanan. Apalagi? Ya. Nahwu sorof juga kacau. Nah, itu Bahar Smith. Ya, belum lagi yang lain banyak juga. Ya, Umar bin Hafiz pun yang dinilai ulama, bacaan Al-Fatihahnya kacau. Jadi nggak jaminan orang yang dinilai ulama, dinilai ya, ilmunya banyak, ya, kemudian jaminan bahwa dia ini orang yang berilmu betul, punya pemahaman yang baik betul. Enggak jaminan. Ya. Jadi kami kaum muslimin, kami nggak setuju kalau yang seperti ini hanya untuk memframing supaya reputasi Pak Deddy Mulyadi turun, supaya masyarakat membenci Pak Deddy Mulyadi. Kami nggak setuju. Ya. Kebaikan Pak Deddy Mulyadi banyak. Ya. Kebijakan-kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi banyak yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan mendukung syariat Islam. Anak bermasalah dikirim ke barak TNI, yang nggak sholat jadi sholat, yang tadinya melawan orang tua jadi baik sama orang tua. Pak Deddy Mulyadi membantu orang-orang miskin sebagai pemimpin, membantu orang miskin, masyarakatnya, rakyatnya. Itu hebat, hebat. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam seorang pemimpin yang mengurusi urusan umatnya akan tetapi mempersulit umatnya. Diancam oleh Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan, di mana di hari nanti nggak ada naungan selain naungan Allah, itu adalah seorang pemimpin yang adil. Ya, kalau kesalahan, ya siapa yang nggak punya salah? Pak Deddy Mulyadi punya salah. Tapi jangan kesalahan tersebut dijadikan alat untuk menjatuhkan Pak Deddy Mulyadi. Kalau memang mau berdakwah, fair. Ya, kalau kesalahan, kritik semua. Jangan lihat siapa yang melakukan, tapi lihat amaliyahnya, lihat kelakuannya. Mbak Alawi pun, ulama pun, ustadz pun, kiai pun, kalau melakukan kesalahan yang serupa, seperti yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, kritik juga. Jangan kelakuan yang sama, ya, perbuatan yang sama, yang dikritik cuma Pak Deddy Mulyadi, sementara yang lain nggak dikritik, itu nggak fair namanya. Ya. Kalau Pak Deddy Mulyadi, ya tinggal molek saja. Kalau ada orang yang pemahamannya baik, datang membimbing Pak Deddy Mulyadi, mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau dapat hidayah, kepemimpinannya luar biasa. Luar biasa. Ya. Coba siapa yang nggak kagum dengan Pak Deddy Mulyadi? Kagum orang itu. Ya. Hanya saja memang masalah agama Pak Deddy Mulyadi, ini yang disayangkan. Ya. Kami yakin, baik azan yang viral, Nyi Roro Kidul ini, ya, ini diangkat orang hanya untuk memframing, untuk menjatuhkan reputasi, kredibilitas dari Pak Deddy Mulyadi. Padahal ritual-ritual yang seperti itu banyak dilakukan oleh ya kiai-kiai, ustadz-ustadz, gos-gos dan sebagainya. Ya jaranan-jaranan, ya kuda kepang itu kan pakai ritual-ritual itu juga, ngidupin menyan, ada ritual-ritualnya manggil demit. Ya, coba kenapa nggak dikritik? Padahal itu sudah nggak tahu udah berapa tahun berjalannya, ya. Tuh kaum muslimin, ya. Jadi kita objektif saja. Kalau kami di sini terus terang, program-program dari Pak Deddy Mulyadi kami dukung. Kesalahan-kesalahan dari Pak Deddy Mulyadi kami tidak dukung, dan kami hanya berharap mudah-mudahan ada orang yang memiliki pemahaman agama yang baik yang bisa membimbing Pak Deddy Mulyadi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.